bahwa beliau pernah dengar syirik itu terbagi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, apa sebenarnya perbedaannya dan apa definisinya? Jadi kalau syirik besar itu ya menyebabkan pelakunya batal Islamnya. Ya, kalau syirik besar, ya batal Islamnya, kemudian terhapus seluruh amalannya dan mustahil masuk ke dalam surga kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Yaitu menyerahkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Itu semua apa? Itu semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan besar. Ya, menyerahkan suatu kekhususan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari jenis ibadah. Ya. Dan dia dikeluarkan dari, dia akan hal tersebut membatalkan keislamannya. Ya, membatalkan keislamannya. Kalau syirik kecil itu bedanya dia hanya menghapuskan amalan yang di dalamnya terdapat syirik kecil. Ya, tidak menghapuskan seluruh amalan. Seperti dia sholat subuh ingin dipuji oleh mertuanya atau calon mertuanya. Ya, maka sholat subuhnya saja yang batal. Kenapa? Dia melakukan kesyirikan, syirik kecil. Dia ria, itu contohnya ria, sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji, ingin disanjung, tapi hanya terdapat pada sebagian amalannya. Iya, dia ingin dipuji. Kemudian pelakunya tidak batal Islamnya. Pelakunya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Pelaku syirik asgar. Dan ini kata Rasulullah SAW yang paling dikhawatirkan kepada para sahabatnya. Akhwafu ma'alaikum asyirkul asgar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku takutkan kepada kalian wahai sahabatku adalah syirik kecil. Iya, beliau ditanya apa itu syirik kecil? Yaitu ingin dipuji, riya, ingin disanjung di dalam beribadah. Iya. Namun kalau seluruh ibadahnya, sholat 5 waktunya, puasanya, hajinya, tidaklah dia berucap, tidaklah dia beramal, kecuali hanya mencari ridha manusia, hanya semata karena ingin dipuji oleh manusia, maka ini masuk dalam kemunafikan, masuk dalam syirik besar. Iya. Jadi kalau hanya ingin dipuji pada sebagian amalan, ini syirik kecil. Termasuk syirik kecil adalah menggunakan apa? Meyakini sesuatu sebab, padahal dia bukan sebab. Misalnya dia pakai jimat-jimat, dia yakini ini hanya sebab. Yang menyembuhkan saya Allah, yang menyelamatkan saya Allah, ini hanya sebab. Ini masuk dalam syirik kecil. Dia pakai kulahu-kulahu, mustika-mustika, tapi dia mengatakan Allah yang selamatkan saya. Ini hanya perantara, padahal tidak ada hubungan sebab akibat. Iya, jadi meyakini sesuatu itu adalah sebab yang bukan sebab menurut Allah dan Rasulnya, dan tidak ada hubungan sebab akibat secara kauni, ya, maka ini masuk dalam syirik asgar, syirik kecil. Namun syirik kecil sekecil-kecilnya itu lebih besar dibanding dosa besar. Termasuk contoh syirik kecil adalah memakai mengikat benang-benang. Mengikat benang-benang kalau ada anak sakit. Iya, dengan keyakinan bisa menolak bisa menjadi sebab kesembuhan. Ya, ini masuk dalam syirik kecil. Tapi kalau diyakini benang tersebut yang menyembuhkan, maka syirik besar. Mudah-mudahan dipahami.